Halo, sahabat Bunda. Apa kabar hari ini? Sebelum mulai ceritanya, tulis di kolom komentar. Bunda nonton dari kota mana sih? Karena bisa jadi kisah yang akan Bunda dengar ini mirip seperti yang pernah Bunda alami. Kita semua pernah merasa lelah menunggu perhatian, lelah memaklumi sikap pasangan, dan lelah berpura-pura bahagia, padahal hati menangis diam-diam. Tapi hari ini, aku akan ceritakan kisah nyata tentang seorang perempuan yang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Dengarkan kisah ini sampai habis, karena mungkin Bunda akan menemukan sedikit dari diri Bunda di dalam cerita ini. Dari luar, rumah itu tampak hangat. Catnya masih baru, tanamannya rapi. Di pagi hari, ada suara gelak tawa anak-anak tetangga. Dan dari jendela dapur, terlihat seorang perempuan sedang menyeduh kopi. Namanya Alina. Senyumnya manis. Bajunya bersih. Rambutnya terikat sederhana. Ia tampak seperti perempuan yang dicintai. Perempuan yang hidupnya utuh. Perempuan yang dilindungi suaminya. Radit, laki-laki yang disapa dengan hormat oleh semua tetangga. Suami idaman, begitu kata mereka. Tapi tak ada yang tahu bahwa setiap pagi yang Alina jalani dimulai dengan menebak emosi seseorang yang tidur di sebelahnya. Ia bukan lagi istri, hanya peramal yang berharap bisa menghindari ledakan yang entah datang dari mana. Di meja makan, mereka masih duduk berdua, tapi tak ada obrolan. Hanya sendok yang berdenting pelan dan ponsel Radit yang terus menyala. Satu kali, Alina mencoba bicara. "Sayang, akhir pekan ini kita bisa." "Aku capek," potong Radit. Tanpa menoleh, Alina mengangguk. Ia tahu, di rumah ini, ia hanya boleh bicara kalau tidak mengganggu. Tapi dunia luar tetap memujinya. "Beruntung kamu, Alina, suamimu perhatian." Dan ia hanya tersenyum. Senyum yang semakin hari semakin sulit dibedakan dengan luka. Di kamar, Alina mencuci baju Radit dengan hati-hati. Ia menyetrika kemejanya, menyiapkan kopi yang sedikit lebih manis dari biasanya. Ia mencintai dengan cara yang nyaris memohon untuk dihargai. Tapi cinta yang hanya ia berikan sendiri, perlahan berubah menjadi penjara yang tampak seperti rumah. Ia tak pernah membantah, tak pernah melawan. Bukan karena lemah, tapi karena ia terlalu yakin bahwa jika ia cukup baik, cukup sabar, cukup setia, maka Radit akan kembali seperti dulu. Ia tak tahu bahwa yang ia pertahankan bukan lagi cinta, tapi kenangan tentang cinta. Dan kenangan tidak bisa dijadikan sandaran dalam pernikahan. Hari itu, Alina berdiri di ambang pintu rumah, menatap Radit yang pergi tanpa pamit, tanpa peluk, lalu tersenyum kecil. Bukan karena bahagia, tapi karena ia tak ingin dunia melihat bahwa perempuan yang mereka sebut bahagia sebenarnya sedang kehilangan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi, biasa, itu tidak lagi terasa sama. Radit masih pulang. Masih duduk di ruang tamu. Masih makan masakan Alina. Tapi ada yang tak kembali. Perhatian. Ia masih menyebut nama Alina. Tapi hanya untuk memerintah. Ia masih melihat wajah Alina. Tapi hanya sekilas. Seperti melihat barang yang dulu disayang, sekarang hanya jadi kebiasaan. Alina memperhatikan. Caranya membuka pintu lebih cepat, seolah ingin langsung masuk kamar. Caranya menyentuh ponsel lebih lama, dan menyentuh bahu istrinya lebih singkat. Caranya diam, bukan karena lelah, tapi karena tak lagi peduli. Suatu malam, Alina menyajikan makan malam seperti biasa. Ia memasak lauk kesukaan Radit. Ayam kecap yang dulu bisa membuat suaminya pulang lebih cepat dari kantor. Tapi malam itu, Radit hanya mencicipi sedikit, lalu berkata, "Tadi udah makan di luar. Sama teman kerja." "Teman? Teman aja. Kenapa? Cemburu?" Diakhiri dengan tawa kecil. Tawa yang seperti ejekan. Dan Alina hanya mengangguk, menyembunyikan detak jantungnya yang tiba-tiba kacau. Ia bukan perempuan yang mudah curiga.
Tapi ia bukan lagi perempuan yang bisa dibohongi dengan rasa asin manis di lidah. Ia tahu, sesuatu sedang berubah. Dulu, Radit selalu menunggu Alina selesai berbicara. Kini, ia tak mendengar sama sekali. Dulu, Radit suka menjemput Alina jika hujan turun. Kini, ia bahkan lupa menanyakan apakah istrinya sudah makan siang. Dulu, Radit selalu membalas, "Aku sayang kamu," dengan kalimat yang sama. Kini, hanya gumaman, atau bahkan sunyi. Dan dari semua itu, yang paling menyakitkan adalah, Radit tidak marah, tidak membentak, tidak meninggikan suara. Tapi diamnya, membunuh lebih pelan dari apapun. Alina mulai tidur lebih dulu. Bukan karena mengantuk, tapi karena ingin menghindari jam-jam sunyi saat Radit sibuk di ruang kerja dengan laptop kantornya. Suatu malam, ia terbangun dan melihat Radit masih di sana. Tertawa kecil. Tapi bukan untuknya. Alina kembali ke tempat tidur. Menarik selimut hingga ke leher. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kedinginan. Bukan karena cuaca, tapi karena ia tahu, seseorang yang dulu tidur bersamanya, kini perlahan menjauh. Ia masih memanggilnya suami. Tapi jauh di dalam dada, Alina mulai merasa, ia sedang mencintai punggung seseorang yang perlahan tak mau lagi menoleh. Rumah itu kini penuh suara. Suara kipas angin yang berputar tanpa arah. Suara sendok di cangkir teh yang tak pernah disentuh. Dan suara langkah Radit, yang terdengar, tapi tak pernah lagi mendekat. Alina mulai terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak ia ajukan. Kenapa kamu makin jauh? Apa aku masih pantas disebut istrimu? Siapa yang kamu cari? Saat aku selalu ada. Tapi semua hanya berputar di pikirannya. Tak satu pun keluar dari bibirnya. Karena setiap kali ia ingin bicara, ada suara kecil di dalam diri yang berbisik. Dia tidak akan menjawab. Malam demi malam dilewati seperti ritual sunyi. Ia mematikan lampu kamar, lalu berpura-pura tidur lebih dulu. Radit datang terlambat, dan langsung memunggunginya. Tak ada ciuman. Tak ada, selamat tidur. Hanya tubuh yang satu ranjang, tapi tak lagi satu jiwa. Alina mencoba mencari jawaban. Buka lemari, cek dompet, periksa kantong kemeja. Tapi yang ia temukan bukan bukti, melainkan rasa malu. Karena ia seperti mencurigai seseorang yang seharusnya bisa ia percaya. Ia lalu duduk di meja rias, menatap wajahnya sendiri. Apakah aku sudah tak cantik lagi? Apakah aku terlalu membosankan? Apakah aku memang penyebab semuanya? Kadang, Alina mengisi rumah itu dengan suaranya sendiri. Bernyanyi kecil, bercerita pada tanaman. Tapi semua terasa seperti monolog panjang yang tak pernah punya pendengar. Suatu siang, saat ia duduk di teras rumah, Reva, tetangga sebelah, menyapa. Suamimu jarang di rumah ya, Mbak? Sibuk banget kelihatannya. Alina tersenyum. Senyum yang tidak menjawab. Tapi cukup untuk menghentikan rasa ingin tahu orang lain. Karena hanya Alina yang tahu. Diam Radit bukan karena sibuk. Tapi karena hatinya sudah berada di tempat lain. Dan hanya Alina yang merasakan. Setiap detik keheningan di rumah itu adalah serangan pelan terhadap kewarasan dan harga dirinya. Diam bisa jadi perlindungan. Tapi jika terlalu lama, ia berubah jadi senjata yang menyayat jiwa. Dan Alina, hari itu, mulai merasa, ia sedang terluka oleh ketenangan yang tidak lagi ramah. Dulu, rumah itu penuh tawa. Kadang tawa Alina, kadang tawa Radit. Dan di antara mereka, ada obrolan ringan yang membuat malam jadi terasa hangat. Tapi kini, suara itu menghilang. Bukan karena mereka sedang marah, tapi karena tidak ada lagi yang ingin berkata-kata. Radit semakin jarang berbicara. Bahkan sapaan pagi pun mulai absen. Tak ada, selamat pagi. Tak ada, hati-hati ya. Ia bangun, mandi, berpakaian, lalu pergi. Seperti mesin. Seperti tidak ada yang menunggunya. Alina duduk di ruang makan, menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Ia ingin berkata, "Kamu kenapa?"
Kamu masih mencintaiku. Tapi bibirnya berat. Karena bibir Radit sudah lebih dulu memilih untuk tidak menyapa. Mereka hidup serumah. Tapi seolah tak lagi saling mengenal. Bahkan dua orang asing yang duduk berdampingan di halte mungkin masih punya keberanian untuk bertukar senyum. Tapi suami istri ini, mereka hanya saling diam, saling lewat. Seperti dua arwah yang tak lagi berbagi dunia. Suatu sore, Alina pulang lebih cepat dari pasar. Ia lihat Radit sedang di ruang tamu. Tertawa, tapi bukan untuknya. Ponselnya di tangan, wajahnya hangat, seperti Radit yang dulu. Tapi versi yang hanya muncul di layar untuk orang lain. Sayang. Alina mencoba memanggil. Radit terkejut sebentar. Lalu menjawab. Hanya itu. Kamu tadi sama siapa? Teman kantor. Banyak kerjaan. Jawabannya seperti pintu yang tertutup tanpa kunci. Kaku dan tak mengundang pertanyaan lanjutan. Malam itu, Alina membuat sup hangat. Ia masih mencoba. Tapi Radit hanya makan sedikit. Lalu pergi ke kamar lebih dulu. Tanpa berkata apa-apa. Bahkan, terima kasih. Pun tak keluar dari bibir itu lagi. Dan di ruang makan yang sudah sepi, Alina duduk sendirian. Mencoba menerima kenyataan bahwa ia sedang hidup dengan seseorang yang tak lagi tahu cara berbicara padanya. Kadang, kata-kata yang tak diucapkan jauh lebih menyakitkan daripada teriakan atau makian. Karena saat seseorang memilih untuk tidak bicara, itu bukan karena tidak punya kata, tapi karena tidak lagi merasa perlu. Dan Alina, malam itu, menyadari cintanya sedang dibungkam oleh bibir yang pernah berjanji tak akan berhenti menyapanya. Di setiap hubungan, ada titik di mana keheningan tak lagi bisa ditawar. Bukan karena kita ingin diam, tapi karena kita tahu. Kalimat apapun tak akan mengubah apa-apa. Itulah yang dirasakan Alina. Dulu, setiap pagi dimulai dengan tanya. Tidurmu nyenyak? Mau kopi atau teh? Hari ini kamu ingin aku masak apa? Tapi kini, tak ada satupun pertanyaan. Radit hanya bicara jika butuh sesuatu. Bahkan saat Alina jatuh sakit, demam semalaman, yang ia terima hanya selembar obat dan kalimat. Minum ini, biar cepat sembuh. Tidak ada. Kamu kenapa? Tidak ada. Apa yang kamu rasakan? Tidak ada. Peduli. Dan yang paling menyakitkan bukanlah ditinggal pergi, tapi ditinggal dalam rumah yang sama. Tanpa pernah ditanya lagi tentang isi hati. Alina mulai terbiasa dengan sunyi. Tapi ada hari-hari tertentu di mana ia merasa benar-benar kosong. Bukan karena sendirian, tapi karena tahu. Orang yang seharusnya jadi tempat ia pulang, tidak lagi membuka pintu hatinya. Ia menulis di buku kecilnya. Aku hidup dengan seseorang yang tak tahu aku menangis setiap malam. Aku makan bersama seseorang yang tak lagi peduli aku tersedak. Aku tidur di sebelah seseorang yang tak lagi bertanya, apakah kamu bahagia? Hati Alina terasa seperti pot tanaman yang kering. Dibiarkan di sudut, tetap terlihat indah, tapi perlahan kehilangan kehidupan. Suatu malam, ia melihat Radit tertidur sambil memegang ponsel. Ia mendekat pelan dan melihat nama Nayara di layar. Sebuah pesan. Malam ini kamu kangen aku. Alina tak membaca lebih lanjut. Ia menutup ponsel dan berdiri di samping jendela. Di luar, angin bertiup ringan. Tapi di dadanya, badai telah tiba. Bukan karena ia melihat pesan itu, tapi karena ia menyadari nama yang paling ingin ia dengar kini sudah berpindah tempat untuk menyebut cinta. Hari itu, Alina berhenti berharap ditanya. Karena ia tahu, hatinya sudah tak ada lagi di daftar hal yang ingin diketahui oleh suaminya. Alina tak lagi menuntut banyak. Ia berhenti bertanya, berhenti menyodorkan obrolan saat makan malam. Ia hanya memperhatikan. Dalam diam, dalam kepala yang terus bertanya. Radit semakin jauh, semakin bersih dari alasan. Tapi semakin kotor dari tanda-tanda. Ia membawa pulang sisa parfum yang tak dikenali. Kemejanya sesekali berubah wangi. Padahal Alina tak pernah menyemprotkan apapun.
Dan lebih dari itu, ada keasingan dalam sorot mata Radit. Seperti orang yang berpura-pura sibuk, agar tak perlu memandang lama-lama. Malam itu, Alina melihat Radit tidur dengan ponsel digenggam. Layarnya menyala sebentar. Ia lihat nama Nayara. Lalu padam lagi. Ia tidak menangis. Tidak menjerit. Ia hanya berdiri, menatap suami yang tertidur di sisi ranjang, sambil bertanya dalam hati, "Apakah malam ini kamu memimpikan perempuan lain, saat tubuhku masih di sebelahmu?" Besoknya, Alina memasak sarapan seperti biasa. Tapi kali ini, bukan untuk menyenangkan, hanya untuk memastikan dirinya tetap waras. "Aku lembur malam ini," kata Radit sambil memakai sepatu. "Oke," jawab Alina pelan. Tapi dalam benaknya, satu kalimat bergema. Apakah lembur sekarang jadi nama samaran untuk orang ketiga? Ia tak pernah ingin jadi istri yang curiga. Tapi kecurigaan bukan datang karena buruk sangka. Kecurigaan tumbuh dari kebisuan yang terlalu lama dibiarkan menggantung. Alina mulai mencatat. Jam berangkat Radit. Jam pulang. Nomor-nomor mencurigakan. Ia merasa seperti orang asing yang menyelidiki kehidupan sendiri. Dan yang paling menyakitkan adalah setiap hal yang ia catat. Waktu, sikap, bau, kata-kata. Tak ada satupun yang bisa ia tanya langsung kepada suaminya. Karena Radit kini jadi dinding yang tebal. Dan Alina hanya bayangan yang tak punya suara untuk memantul. Ia menulis malam itu di buku kecilnya. "Aku belum pernah sesakit ini. Bukan karena tahu kebenarannya, tapi karena belum tahu, dan tidak punya siapapun untuk bertanya." Kebisuan ini bukan hanya mengiris hati, tapi juga membunuh rasa percaya. Pelan-pelan, meja makan itu dulunya sempit. Alina sering bercanda, meminta Radit mengganti dengan yang lebih besar jika nanti mereka punya anak kedua. Tapi kini, meja itu terasa terlalu lapang. Piring Radit tetap diletakkan. Gelas favoritnya tetap diisi teh hangat. Tapi setiap malam, piring itu hanya dingin. Teh itu hanya jadi sisa embun di bibir gelas. Dan kursi di depannya selalu kosong. Lembur, kata Radit hampir setiap malam. Tapi, lembur, itu tak lagi diiringi dengan lelah yang jujur atau kecupan di dahi. Yang datang hanya pesan singkat. Atau kadang, tidak ada sama sekali. Alina mulai makan sendirian. Sendok di tangan kirinya. Air mata di sudut mata kanan. Tapi ia tetap mengunyah. Karena kalau ia berhenti makan, tak ada yang akan peduli ia lapar atau tidak. Meja makan bukan hanya tempat makan, tapi tempat berbagi hari. Tempat bertukar keluh dan tawa. Tempat dua manusia duduk saling mendengarkan. Tapi kini, meja itu hanyalah altar kesepian. Tempat Alina menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar pulang. Ia menulis dalam buku kecilnya, "Aku makan sendirian. Tapi rasa lapar yang sebenarnya ada di hatiku." Suatu sore, dia, sahabat lamanya, datang berkunjung. "Kenapa kurusan, Lin?" Alina hanya tersenyum. "Biasa, lagi jaga makan." Padahal, yang ia jaga bukan tubuh, tapi kewarasan. Dia melihat meja makan itu. Hanya 2 kursi, tapi satu sudah lama tak digunakan. Ia tak berkata apa-apa. Tapi dari matanya, Alina tahu, diam seseorang yang peduli, jauh lebih nyaring daripada alasan orang yang menghindar. Meja itu tetap ada, tapi fungsinya berubah. Dari tempat berbagi, menjadi tempat meratapi cinta yang ditinggalkan. Bukan dengan perpisahan, tapi dengan ketidakpedulian. Alina tidak lagi bertanya keras. Tapi di dalam dirinya, pertanyaan itu menggema tanpa henti. Siapa yang sedang kau tuju? Saat rumah ini masih berdiri, siapa yang membuatmu lupa bahwa ada aku yang menunggumu pulang? Sore itu, ia mencuci baju seperti biasa. Kemeja Radit masih basah oleh parfum yang asing. Bukan parfum Alina. Bukan juga bau kantor. Ini wangi, lembut, manis, dan terlalu mahal untuk sekadar lewat. Ia mendekatkan kemeja itu ke hidungnya. Perlahan,
Dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya menegang. Karena bau itu sama. Seperti wangi yang pernah menempel di scarf milik Nayara saat reuni kecil dulu. Wangi perempuan. Wangi pengkhianatan. Di meja kerja Radit, Alina menemukan tisu bekas lipstik merah muda. Warnanya bukan miliknya. Ia tak pernah suka lipstik terang. Ia selalu pakai nude atau coklat. Warna yang aman, katanya. Tapi ini bukan miliknya. Dan tidak ada tamu perempuan di rumah itu selain dia. Maka, dari mana datangnya? Saat Radit mandi, Alina diam-diam membuka galeri foto di ponsel yang tergeletak. Tidak ada yang mencurigakan. Semua bersih. Terlalu bersih. Tapi justru disitulah jawabannya. Karena hanya orang yang menyiapkan kebohongan, yang tahu betapa pentingnya menghapus jejak. Malam itu, Radit tertidur lebih awal. Alina tetap terjaga. Di ruang tamu, ia mematikan lampu dan duduk menatap keluar jendela, kebayangannya sendiri. Tapi dalam pantulan kaca, ia melihat bukan dirinya, tapi seorang perempuan yang mulai kehilangan. Bukan karena bodoh, tapi karena terlalu banyak memberi maaf. Bahkan sebelum kesalahan diakui. Dan dalam bayangan yang tergambar samar, ada satu pertanyaan yang muncul dalam hati Alina. Berapa lama lagi aku harus diam, sebelum semuanya menguap, termasuk diriku sendiri? Kecurigaan itu belum memiliki nama. Tapi ia punya bentuk. Ia punya aroma. Ia punya warna di bibir yang bukan milik istri sah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alina menyadari. Bayangan yang selama ini ia hindari, kini sedang menari di belakang punggung suaminya. Radit masih tidur di sebelah Alina. Ia masih memeluknya, sesekali. Tapi pelukannya terasa berbeda. Dingin. Ingat. Seperti pelukan yang dilakukan karena kewajiban, bukan kerinduan. Alina tahu, tubuh Radit masih di ranjang yang sama. Tapi hatinya sudah entah di mana. Mungkin di ruang kerja bersama Nayara. Mungkin di kursi kafe yang hanya cukup untuk 2 orang. Mungkin di pangkuan perempuan yang lebih berani dan lebih percaya diri daripada dirinya. Ia memejamkan mata. Berpura-pura tertidur saat Radit menarik selimut. Tapi peluk itu hanya singgah sebentar. Tak ada desahan sayang. Tak ada bisikan kecil. Hanya pelukan kosong. Seperti orang yang mencoba memeluk bayangan masa lalu. Di pagi hari, Radit berlalu cepat. Tak mencium kening seperti dulu. Tak menatap mata. Hanya mengambil jaket. Dan pergi. Alina berdiri di pintu. Menyentuh sisi ranjang yang masih hangat. Tapi ia tahu. Kehangatan itu bukan miliknya lagi. Ia teringat pelukan pertama mereka. Saat Radit menjemputnya di tengah hujan. Membungkusnya dengan jaket dan peluk hangat yang tak ingin dilepas. Saat pelukan berarti, kamu aman. Tapi sekarang, pelukan itu berarti, aku tak ingin menjelaskan. Alina duduk di meja makan. Sendoknya tak bergerak. Ia hanya menatap kursi kosong di seberangnya. Bukan karena Radit tak ada. Tapi karena ia tahu. Bahkan jika Radit duduk di sana, jiwanya tetap tidak bersamanya. Malam itu, Radit menyentuh bahu Alina sambil berkata, "Jangan terlalu sensitif, ya?" Dan di sentuhan itu, Alina merasakan bahwa bukan hanya hatinya yang bukan milik suaminya lagi, tapi tubuhnya pun perlahan menjadi asing. Cinta bukan hanya tentang bersama, tapi tentang merasa dimiliki, bahkan dalam sunyi. Dan malam itu, Alina sadar, tak ada lagi bagian dari dirinya yang sedang digenggam oleh Radit. Alina tak pernah belajar menjadi detektif. Tapi malam demi malam, ia mulai mempelajari hal-hal kecil yang tak bisa dibohongi. Nada bicara Radit yang makin datar. Tatapannya yang tak mau bertahan lebih dari 3 detik. Dan sentuhan yang terasa seperti perpisahan, bukan penguatan. Ia tak bicara pada siapapun. Ia hanya menulis. Dalam buku kecil bergaris tipis, yang ia sembunyikan di balik laci riasnya. Kenapa kamu berubah? Siapa dia? Apakah aku tidak cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu ia tulis bukan untuk dijawab Radit, tapi untuk menyelamatkan dirinya dari kegilaan.
Karena jika tak dituliskan, ia takut pikirannya sendiri akan menelannya hidup-hidup. Setiap malam, ia membaca ulang semua catatan itu. Mengingat kembali momen-momen kecil yang dulu hangat. Tapi kini seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Suatu sore, saat membersihkan saku kemeja Radit, ia menemukan secari kertas kecil. Tertulis nama, Nayara, nomor ponsel, dan sebuah emoji hati kecil di pojok kiri. Ia tak menangis. Tidak langsung. Ia hanya menatap kertas itu seperti benda asing. Seolah melihat bukti pengkhianatan dalam bentuk yang paling sederhana. Namun paling menyakitkan. Di cermin, ia memandangi wajahnya. Tidak buruk rupa. Tidak lebih tua dari Radit. Tapi ia tahu, ada yang mulai redup di matanya sendiri. Ia meletakkan kertas itu kembali ke saku kemeja. Tidak mengonfrontasi. Tidak mengamuk. Karena ia tahu, jika aku bertanya, jawabannya akan menyakitkan. Tapi jika aku diam, luka ini bisa kupeluk dalam kendali. Hari itu, Alina sadar, pertanyaan bukan lagi untuk Radit, tapi untuk dirinya sendiri. Sampai kapan aku bertahan di rumah yang tak lagi menyisakan tempat untukku? Ia yang bertanya tanpa suara, mulai merangkai jawabannya sendiri. Bukan lewat omelan, tapi lewat perhitungan. Karena cinta yang terlalu sering disakiti, pada akhirnya tak lagi berteriak. Ia akan bangkit tanpa bunyi. Malam itu, hujan turun perlahan. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat seluruh rumah terasa lembab dan dingin. Radit tertidur lebih cepat. Di sisi ranjang, ponselnya tergeletak. Tak dikunci. Layar menyala. Dan untuk pertama kalinya, Alina mengulurkan tangan. Bukan karena curiga, tapi karena ia sudah tak kuat lagi menahan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia menyentuh layar itu. Membuka galeri. Membuka file tersembunyi. Dan di sana, rahasia itu tak lagi bersembunyi. Ada foto Radit dan Nayara di sebuah kafe yang Alina kenali, tempat mereka pernah merayakan ulang tahun pernikahan ketiga. Di foto itu, Radit tertawa. Tawa yang tak pernah lagi ia bagi pada Alina. Tangannya menggenggam tangan Nayara di atas meja. Dan dari sorot matanya, Alina tahu, cinta yang dulu miliknya, kini telah berpindah. Ada juga pesan suara. Sayang, makasih ya tadi malam. Kamu selalu bikin aku merasa dicintai. Suara Nayara. Manja. Halus. Menjijikan. Tapi lebih dari itu, menyakitkan. Ponsel itu masih dalam genggamannya. Tapi jiwanya seperti pecah. Seakan semua udara di dalam kamar mendadak lenyap. Ia ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya satu napas panjang yang patah di ujung. Alina duduk di lantai. Ia memeluk lututnya. Ponsel itu tergeletak di sampingnya. Masih menyala. Tapi tidak ada lagi yang perlu ia cari. Karena malam itu, kebenaran telah menjawab semua pertanyaannya. Dengan cara paling menyakitkan. Ia menulis satu kalimat saja di buku kecilnya malam itu. Aku melihatnya. Dan aku tak akan pernah lupa. Tangannya gemetar. Tapi pikirannya mulai jernih. Luka itu nyata. Tapi justru dari luka itulah, ia mulai menyusun napas baru. Karena terkadang, satu pengkhianatan cukup untuk mengakhiri segalanya. Beberapa hari berlalu sejak malam itu. Sejak ponsel itu memperlihatkan semuanya. Foto, pesan, suara. Tapi Alina diam. Ia tak bertanya. Tak mengonfrontasi. Karena yang ia tunggu, bukan lagi jawaban. Tapi momen yang akan menghancurkan segalanya dari dalam. Radit tetap berlagak biasa. Masih mengucap, aku pulang. Walau tanpa peluk. Masih duduk di meja makan. Walau hanya menyentuh makanan. Tapi ada satu malam. Yang tak seperti malam lainnya. Malam itu, Radit tertidur di sofa ruang tengah. Mungkin terlalu lelah. Mungkin terlalu nyaman berbohong. Dan Alina, yang baru keluar dari kamar mandi, berhenti di ambang pintu. Memperhatikan wajah suaminya yang tampak damai. Damai,
meski menyimpan pengkhianatan. Lalu, dalam tidur yang dalam, Radit bergumam, "Nayara, jangan tinggalin aku." Napas Alina langsung terhenti. Seperti ada batu menghantam dadanya. Seperti udara dalam ruangan menghilang. Ia tak percaya. Tapi suaranya begitu nyata. "Nayara." Sekali lagi, suara itu terdengar. Lembut. Meminta. Dan di detik itu, nama itu bukan sekadar nama. Tapi pisau yang menggoreskan kebenaran yang tak bisa dihindari lagi. Alina menatap Radit. Lama. Tak ada amarah. Hanya luka yang terlalu dalam hingga tak bisa lagi diubah jadi air mata. Ia berjalan perlahan, mengambil selimut dan menutup tubuh Radit. Bukan karena peduli, tapi karena besok, ia tak akan lagi melayani orang yang memimpikan wanita lain dalam tidur yang dibayar oleh kesetiaan istri sendiri. Di kamarnya, Alina menulis di buku kecilnya. "Nama itu keluar dari mulutmu, bukan karena kamu salah ucap, tapi karena kamu salah setia." Dan sejak malam itu, setiap kali Radit menyapa, setiap kali ia berkata, "Aku sayang kamu," Alina hanya mendengar satu nama dalam kepalanya. Nayara. Ia mulai menolak disentuh. Mulai menatap Radit seperti pria asing yang menumpang tidur di rumahnya. Bukan karena ia ingin membalas, tapi karena hatinya sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Hari-hari setelah nama itu terucap, terasa seperti hidup dalam dunia yang tak lagi punya warna. Alina menjalani rutinitasnya, memasak, mencuci, merapikan rumah. Tapi semuanya dilakukan dengan tubuh, bukan hati. Karena hatinya masih tertinggal di malam ketika suaminya memanggil nama perempuan lain dalam tidur yang seharusnya menjadi tempat paling jujur. Ia tak lagi menuntut jawaban. Karena tak ada jawaban yang akan menghapus suara itu dari ingatannya. Nama itu kini hidup di sela-sela napasnya. Seperti serpihan kaca yang tertelan tanpa sengaja. Dan menggores setiap kali ia mencoba berbicara. Ia pernah berpikir, cinta bisa disembuhkan dengan sabar. Tapi sekarang, ia tahu, tidak semua luka bisa sembuh di tempat yang sama dengan sumber lukanya. Suatu pagi, ia bercermin lebih lama. Wajahnya tampak lebih tua dari sebulan lalu. Matanya sayu. Tapi ada sesuatu di balik bayangan itu. Sesuatu yang perlahan bangkit. Meski belum tegak. Tekad untuk tidak hancur. Ia mulai menulis lebih banyak. Bukan hanya isi hati, tapi rencana-rencana kecil. Apa yang harus ia siapkan jika harus pergi? Apa yang perlu ia kumpulkan jika akhirnya memilih meninggalkan semua ini? Ia mencatat nomor pengacara dari siaran televisi. Ia membuka kembali album lamanya. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mengingat siapa dirinya sebelum cinta itu menghilangkan harga dirinya. Dan dalam keheningan sore itu, ia menarik napas pelan. Dalam. Tidak mudah. Dada masih sakit. Tapi kali ini, napas itu miliknya sendiri. Tanpa Radit. Tanpa maaf palsu. Tanpa harapan semu. Hanya ia. Dan keberanian yang perlahan tumbuh dari puing-puing kepercayaan yang runtuh. Sakit itu belum pergi. Tapi kini, Alina tidak lagi menunggu sembuh. Ia hanya ingin bisa bernapas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa napasnya tak lagi bergantung pada siapapun. Alina tak punya banyak teman dekat. Tapi ada satu nama yang dulu selalu ia sebut dalam doa. Nayara. Teman lama. Teman curhat. Seseorang yang pernah duduk di kamarnya hingga larut malam. Berbagi cerita. Berbagi rahasia. Bahkan berbagi tisu saat salah satu dari mereka patah hati. Nayara pernah ia bela dari omongan orang. Pernah ia bantu saat kehilangan pekerjaan. Pernah ia ajak menginap di rumah yang kini dipenuhi bayangan kehadirannya. Dan betapa pahitnya kenyataan. Saat Alina tahu bahwa tangan yang menggenggam Radit adalah tangan yang dulu ia pegang sebagai sahabat. Semuanya terbongkar lewat Reva, tetangga yang cerewet, tapi tak bisa menyimpan gosip terlalu lama. Aku lihat mereka kemarin. Radit sama Nayara. Pegangan tangan. Di mal. Depan umum. Kalimat itu keluar tanpa sadar.
Tapi seperti petir menyambar hati Alina. Kamu yakin, Nayara? Yakin banget. Dulu kan kalian deket banget. Makanya aku kaget. Alina tersenyum. Bukan karena tak sakit. Tapi karena sakitnya sudah terlalu dalam untuk bisa ditunjukkan dengan air mata. Ia pulang. Duduk di pojok kamar. Menggenggam foto lama. Foto bertiga. Dirinya, Radit, Nayara. Semua tersenyum. Semua tampak bahagia. Tapi hanya satu dari mereka yang ternyata merencanakan semuanya. Sejak kapan kamu mulai menginginkannya? Sejak kapan kamu menganggap rumah tanggaku bisa kamu hancurkan tanpa peringatan? Pertanyaan itu hanya ia simpan sendiri. Karena ia tahu, pengkhianatan yang paling busuk adalah yang dilakukan tanpa rasa bersalah. Nayara tak pernah mengaku, tak pernah meminta maaf. Tapi kehadirannya di sisi Radit sudah cukup jadi bukti bahwa loyalitas tak pernah menjadi bagian dari dirinya. Alina menulis malam itu. Kamu tak hanya mencuri suamiku. Kamu mencuri versi diriku yang pernah mempercayai orang lain sepenuhnya. Dan malam itu, Alina tak menangis. Karena ia sadar, pengkhianatan dari sahabat tak bisa dibalas dengan amarah. Hanya bisa dilupakan lewat kebangkitan. Pagi itu, Alina menatap rumahnya lebih lama dari biasanya. Ia menyentuh kusen pintu yang pernah dicat berdua. Merapikan taplak meja yang pernah dipilih bersama. Memasak sarapan terakhir. Walau Radit tak akan menyentuhnya. Tidak ada tangis. Tidak ada debat. Tidak ada pertengkaran yang meledak. Hanya keputusan yang lahir dari hati yang sudah terlalu lama diabaikan. Ia menatap Radit yang sedang bersiap pergi. Kemeja rapi. Parfum mahal. Wajah puas. Seperti pria yang yakin semuanya ada dalam kendali. Aku keluar kota, 2 hari, katanya singkat. Alina mengangguk. Tapi kali ini, senyumnya bukan senyum yang mencoba menyenangkan. Itu senyum perpisahan. Meski Radit tak tahu ia sedang ditinggalkan. Begitu pintu tertutup, Alina langsung bergerak. Ia buka lemari. Ambil koper. Lipat baju secukupnya. Dokumen penting, surat nikah, bukti-bukti, semua sudah disiapkan. Ia tidak kabur. Ia memilih pergi. Karena tak ada lagi ruang di rumah itu untuk bernapas sebagai dirinya sendiri. Setiap sudut rumah dipenuhi suara-suara pengkhianatan yang tak pernah diucapkan. Setiap piring, setiap kain, setiap pintu, semuanya menyimpan kenangan yang tak layak disimpan lagi. Sebelum pergi, ia tinggalkan sepucuk surat di atas meja makan. Isinya hanya satu kalimat. Terima kasih telah mengajari aku bahwa cinta tak cukup untuk membuat seseorang tetap tinggal. Lalu ia pergi. Bukan dengan amarah, bukan dengan tangisan, tapi dengan langkah yang paling jujur dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, Alina melangkah keluar bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Karena kadang, kekuatan bukan soal bertahan sampai akhir, tapi soal tahu kapan harus selesai. Malam-malam Alina tak lagi diisi isak tangis yang tertahan di bawah bantal. Tak ada lagi suara hidung tersumbat, atau mata bengkak saat pagi tiba. Kini, malam-malamnya sunyi, tapi bukan karena kosong, melainkan karena damai yang mulai ia bentuk sendiri. Ia tinggal di kamar kecil rumah ibunya. Dindingnya tidak semewah rumah yang dulu. Tapi setiap retak di tembok ini terasa lebih jujur daripada senyuman palsu yang dulu ia lihat setiap hari. Ia bangun pagi, menyeduh teh, membuka jendela, dan membiarkan angin pagi menyapu sisa-sisa luka yang dulu ia simpan di dalam dada. Ibunya tak banyak bertanya. Tapi dari matanya, Alina tahu, ada kekuatan yang turun-temurun dalam darah perempuan. Kekuatan untuk bertahan, tanpa perlu banyak kata. Hari-hari berlalu pelan. Tapi di tiap harinya, Alina menyulam kembali potongan dirinya yang pernah tercerai-berai. Ia membaca. Ia menulis. Ia mendengar ulang rekaman pengkhianatan bukan untuk menangis, tapi untuk memastikan. Aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Aku hanya terlalu mencintai orang yang salah. Dia, sahabat sejatinya, datang membawa senyum. Kamu kelihatan beda sekarang, katanya.
Alina tersenyum kecil. Aku belajar mencintai diriku sendiri, jawabnya, tanpa nada dramatis. Hanya kejujuran sederhana, yang dulu tak pernah ia izinkan tumbuh. Ia tak lagi menunggu pesan dari Radit. Tak lagi mengintip media sosial Nayara. Karena untuk pertama kalinya, Alina sibuk dengan dirinya sendiri. Malam itu, di tempat tidur kecil, ia menulis di halaman baru buku hariannya. Malam ini aku tidak menangis. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena aku tidak mau terus menyuburkannya. Ia mematikan lampu, menarik selimut, dan tidur bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang baru saja menyambut kembali dirinya yang hilang. Alina tidak terburu-buru. Ia tahu, perempuan yang terbakar oleh amarah seringkali lupa arah. Tapi ia bukan lagi Alina yang dulu. Kini, ia memilih diam. Diam yang penuh strategi. Setiap hari, setelah membereskan rumah ibunya, Alina duduk di depan laptop kecil yang ia miliki sejak kuliah. Ia membuka folder-folder lama, mengumpulkan salinan percakapan, bukti transfer, rekaman suara, dan terutama, tangkapan layar dari ponsel Radit yang dulu sempat ia simpan diam-diam. Ia bukan sedang mengorek luka. Ia sedang membingkai bukti. Bukti bahwa ia tidak ditinggalkan tanpa alasan. Bahwa pernikahannya bukan retak karena kesalahan dua pihak, tapi karena satu pihak memilih berkhianat, dan pihak lain terlalu lama mencoba menyelamatkan hal yang sudah mati. Dia mengenalkannya pada seorang pengacara perempuan, ibu tunggal yang pernah mengalami cerita serupa. Aku akan bantu. Tapi ini butuh ketenangan, katanya. Alina mengangguk. Karena kini, ia tak hanya tenang, ia juga tak lagi takut. Ia mulai mempelajari hukum rumah tangga, pasal-pasal tentang perzinaan. Bahkan mencatat ulang semua tanggal Radit pergi tanpa alasan. Semua waktu Nayara menghilang dari media sosial, karena menurutnya, orang yang bersembunyi sedang menyimpan sesuatu. Hari-hari Alina tak lagi diisi dengan air mata, tapi dengan langkah-langkah kecil yang tak terlihat, namun terarah. Ia bukan sedang membalas dendam. Ia sedang memulihkan harga dirinya. Dengan cara yang akan membuat siapapun yang menyakitinya tak bisa lagi tersenyum tenang di depan umum. Malam itu, ia menulis di buku kecilnya. Aku akan membiarkan kebenaran bicara sendiri. Tapi aku akan pastikan, dia tidak bicara dengan suara pelan. Hari itu, langit tampak biasa. Tapi di dalam Alina, badai mulai bergerak. Bukan badai amarah, melainkan badai keadilan yang ia bawa dalam file folder, tumpukan bukti, dan satu koper kecil. Di dalam koper itu, bukan hanya baju, tapi bukti. Struk hotel, rekaman panggilan, tangkapan layar pesan dari ponsel Radit. Semuanya disusun rapi, terklasifikasi, tertanggal. Karena kini Alina tahu, kebenaran tak butuh emosi. Ia hanya butuh bukti dan waktu. Ia menyerahkan semuanya pada pengacara. Perempuan itu tersenyum pelan sambil berkata, "Mereka pikir kamu diam karena lemah. Tapi ternyata, kamu hanya sedang menghitung peluru." Dan Alina hanya tersenyum. Senyum yang tak lagi memohon dimengerti. Tapi senyum yang tahu. Ia akhirnya berdiri di tempat yang benar. Radit belum tahu. Nayara belum sadar. Mereka masih tertawa. Masih berjalan bersama. Masih membangun dunia kecil di atas reruntuhan rumah tangga orang lain. Tapi di balik layar, senyap Alina mulai mengguncang tanah yang mereka pijak. Ia kirimkan satu salinan dokumen pada HRD tempat Radit bekerja. Bukan ancaman. Hanya surat berkop hukum dan permintaan verifikasi waktu lembur. Dalam beberapa hari, Radit dipanggil. Dalam beberapa minggu, Nayara juga diperiksa. Karena laporan netral yang Alina susun dengan tenang, dunia mereka mulai terguncang. Perlahan, tanpa satu kata pun keluar dari mulut Alina. Karena kini, senyapnya sudah bicara. Malam itu, Alina menulis, "Aku pernah diam karena takut. Kini aku diam karena tahu. Suaraku tak butuh teriak untuk mengguncang." Ia menutup buku hariannya dan tidur dengan tenang. Sementara di tempat lain,
Dua orang yang dulu menertawakannya mulai merasa gelisah, meski tak tahu dari mana rasa takut itu datang. Hidup Alina tidak berubah dalam semalam. Ia tidak tiba-tiba bahagia, tidak pula langsung sembuh. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah berhenti membiarkan hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Ia mulai mengambil kembali bagian-bagian dari dirinya, yang dulu ia serahkan tanpa sadar demi cinta yang tak setia. Akun bank atas nama pribadi, nomor telepon baru, simpanan kecil dari hasil menulis artikel freelance, diam-diam ia kumpulkan. Ia bukan lagi perempuan yang duduk di rumah menunggu seseorang pulang. Ia adalah perempuan yang tahu, jika aku tak pulang ke diriku sendiri, maka tak akan ada rumah yang benar-benar aku miliki. Ia bahkan mulai melamar kerja lagi, bukan karena butuh uang semata, tapi karena ingin kembali merasa berharga di dunia yang lebih luas dari sekadar ruang tamu dan meja makan. Dia menatapnya takjub. Kamu kayak bukan Alina yang dulu. Alina tersenyum kecil. Karena Alina yang dulu mati. Waktu dia terlalu mencintai orang yang salah. Setiap hari, Alina menyusun dokumen, memperbaiki timeline kejadian, menyiapkan semua data yang dibutuhkan pengacaranya. Ia tak menjerit, tak melabrak, tapi dunia yang dulu menertawakannya kini mulai menyadari, ia tak lagi bisa dipermainkan. Ia menolak panggilan Radit yang entah mengapa mulai muncul lagi. Tak dijawab, tak diblokir, hanya dibiarkan berdering. Agar Radit tahu, perempuan yang dulu memohon bicara, kini tak punya waktu untuk mendengar. Dan Nayara? Ia menghilang dari media sosial. Akun bisnisnya sepi. Beberapa teman kerja lama meng-unfollow. Karena reputasi, sekali retak, suaranya terdengar lebih nyaring daripada pengakuan. Malam itu, Alina menulis, "Aku tak butuh dunia tahu siapa yang salah. Aku hanya perlu diriku tahu bahwa aku tak lagi diam saat hidupku hampir dihancurkan." Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan karena ingin terlihat baik-baik saja, tapi karena ia memang mulai merasa utuh kembali, dengan kendali yang kini kembali ada di tangannya. Tidak ada gemuruh, tidak ada panggung kemenangan. Tapi langkah Alina hari itu lebih lantang dari teriakan siapapun yang pernah meremehkannya. Ia melangkah ke gedung pengadilan, mengenakan kemeja putih sederhana dan sepatu datar. Tak ada riasan berat, hanya wajah tenang yang menyimpan ribuan luka, dan sorot mata yang tak lagi bisa dibohongi. Di tangannya, ada map coklat berisi semua bukti. Di hatinya, ada keputusan bulat. Hari ini aku menuntut keadilan, bukan untuk melukai, tapi untuk menyembuhkan diriku sendiri. Ia duduk di ruang tunggu, mendengar nama Radit disebut petugas. Menyaksikan wajah pria itu berubah pucat saat melihatnya. Mungkin karena kaget, mungkin karena takut. Tapi Alina hanya menunduk. Bukan karena lemah, tapi karena sudah cukup kuat untuk tidak bereaksi. Nayara tidak datang, tapi namanya disebut berulang dalam laporan, dalam pasal, dalam daftar terlapor. Karena dunia yang dulu mereka pikir bisa mereka kendalikan bersama, kini mulai memberi ruang pada kebenaran yang mereka abaikan. Pengacaranya memuji ketenangannya. Tapi Alina tahu, ini bukan tentang menjadi tenang. Ini tentang tidak ingin lagi kehilangan dirinya karena kemarahan. Di luar gedung, langit mendung. Tapi hatinya tidak. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi yang paling penting, ia sudah tak lagi diam di tempat yang menyakitinya. Ia pulang ke rumah ibunya, memeluk anaknya erat. Mama nggak kemana-mana lagi, ya? Mama di sini, Nak. Mama sudah pulang. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu bukan hanya janji, tapi pernyataan bahwa Alina telah kembali sepenuhnya. Malam itu, ia menulis di halaman terakhir buku harian lamanya. "Terima kasih untuk semua luka yang membuatku berdiri. Hari ini aku bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan aku tak akan pernah jatuh lagi untuk orang yang salah." Tidak ada ledakan, tidak ada teriakan, tapi satu persatu,
Dinding yang mereka bangun dari kebohongan mulai runtuh. Radit kehilangan pekerjaannya. Bukan karena Alina menuntut, tapi karena perusahaan tak mau ambil risiko atas karyawan yang sedang dalam proses hukum keluarga. Dan dicurigai menyalahgunakan jabatan untuk menutupi hubungan tak sah dengan sesama pegawai. Nayara, akun bisnisnya ditinggal pelanggan. Teman-teman arisannya perlahan tak lagi menyapa. Ia tak pernah tampil di media sosial tanpa filter. Tapi bahkan filter tak bisa menyelamatkannya dari komentar yang kini lebih tajam dari belati. Pelakor. Perusak rumah tangga orang. Jangan dekat-dekat sama suami orang lagi. Kata-kata itu muncul dari layar ponselnya. Tapi terasa seperti dilempar langsung ke wajahnya. Mereka dulu tertawa. Mengira Alina lemah. Mengira cinta mereka tak akan tersentuh dunia. Tapi kini, dunia menatap mereka dengan sorot yang sama sekali berbeda. Mereka tinggal bersama. Tapi rumah mereka sunyi. Tak ada lagi tawa di meja makan. Tak ada lagi foto-foto manis yang diunggah dengan caption berbunga. Yang tersisa hanya dua orang yang mulai saling menyalahkan. Karena cinta yang dibangun di atas reruntuhan orang lain tidak pernah benar-benar bisa berdiri. Radit mulai minum. Nayara mulai sering pulang ke rumah orang tuanya. Mereka masih menyebut ini fase sulit. Tapi dalam hati, mereka tahu ini adalah permulaan dari kejatuhan. Dan Alina? Ia tidak menertawakan mereka. Tidak membalas. Ia hanya fokus pada dirinya sendiri. Karena ia tahu, kehilangan yang mereka rasakan tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Malam itu, di sebuah tempat yang sunyi, Radit mengirim pesan. Maaf, Lin. Aku cuma manusia biasa. Tapi Alina tidak membalas. Karena manusia biasa pun tahu bahwa menyakiti yang mencintai dengan tulus bukan kesalahan, tapi pilihan. Dunia memang tidak langsung membalas. Tapi ia tak pernah lupa. Dan ketika ia datang dalam bentuk kehilangan yang paling sulit diperbaiki. Mereka akhirnya tinggal bersama, Radit dan Nayara, di sebuah rumah kecil yang katanya mulai dari awal bersama. Tapi tembok-temboknya dingin, udara di dalamnya pengap. Dan yang paling terasa, tak ada rasa pulang. Dulu, mereka pikir cinta cukup untuk menanggung konsekuensi. Tapi cinta yang lahir dari pengkhianatan selalu membawa sisa-sisa racun dari luka lama yang belum sembuh. Radit mulai sering diam. Nayara mulai sering curiga. Bahkan senyum mereka kini bukan lagi bentuk manja, tapi bentuk sarkasme yang diselipkan dalam basa-basi harian. Kamu masih mikirin dia, ya? Kamu ngerasa bersalah. Kenapa kamu gak senyum kayak dulu? Pertanyaan-pertanyaan kecil itu tak pernah dijawab. Tapi udara di rumah itu penuh dengan kegelisahan yang tak pernah diucapkan. Di dapur, piring kotor menumpuk. Di kamar tidur, kasur tidak pernah benar-benar dirapikan. Seolah rumah itu tidak pernah berhasil menjadi rumah. Karena fondasinya dibangun dari reruntuhan orang lain. Nayara mulai menyalahkan Radit. Kamu yang bilang dia gak berarti apa-apa. Kamu yang bilang kita akan bahagia. Dan Radit hanya menjawab dengan mata yang kosong. Mata yang tidak tahu lagi mana cinta, mana ilusi. Mereka bersama, tapi tak ada pelukan yang hangat. Mereka sekamar, tapi tak ada rasa memiliki yang utuh. Karena di antara mereka, ada satu perempuan yang tak lagi hadir secara fisik. Tapi bayangannya masih menghantui setiap malam. Dan bukan Alina yang mengejar mereka. Tapi hati mereka sendiri. Yang terus mengingat bahwa apa yang dibangun dengan kebohongan tidak akan pernah menjadi tempat berlindung. Rumah itu masih berdiri. Tapi tidak ada yang betah di dalamnya. Karena tempat yang dibangun tanpa kejujuran hanya akan menjadi sebuah bangunan kosong. Penuh dinding. Tapi tanpa jiwa. Suatu pagi yang biasa, Alina berdiri di depan cermin kecil di kamar rumah ibunya. Tak ada riasan, tak ada gaun mewah. Hanya dirinya, dalam bentuk yang paling utuh. Perempuan yang telah melalui badai, dan tak lagi berharap pada pelangi dari orang lain. Di tangannya,
Ada berkas perceraian yang sudah disetujui hakim. Nama Radit tinggal kenangan di atas kertas. Dan di sudut hatinya, tak ada lagi ruang yang ingin diisi oleh sosok lama. Ia keluar rumah dengan langkah pelan. Tidak terburu-buru. Tidak pula berat hati. Karena hari ini bukan hari untuk menangisi yang hilang, tapi hari untuk merayakan yang tersisa, dirinya sendiri. Ia tidak menengok ke belakang, tidak membuka chat lama, tidak membuka folder foto di ponselnya. Karena semua itu sudah bukan miliknya lagi. Bahkan kenangan pun telah ia relakan pergi. Di jalan menuju halte, angin pagi menyentuh wajahnya. Dingin, tapi tidak menggigil. Karena sekarang, tubuhnya sudah tahu cara bertahan sendiri. Ia duduk di kursi kayu kecil sambil menatap matahari yang pelan-pelan naik. Di genggamannya, ada satu tiket, menuju kota kecil tempat ia ingin memulai usaha kecil. Jauh dari kenangan, jauh dari suara yang dulu membuatnya merasa kecil. Ia tersenyum, bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena kini, ia bebas dari kebohongan yang dulu ia peluk terlalu erat. Dan kebebasan itu lebih indah dari semua cinta yang ia korbankan. Alina tidak membalas, tidak menyindir, tidak menceritakan kisahnya kemana-mana. Ia hanya pergi dengan kepala tegak, dengan langkah pasti, tanpa menoleh lagi. Malam itu, Radit duduk sendiri di ruang tamu. Lampu temaram, dinding-dinding yang dulu dipenuhi rencana, kini penuh keheningan. Di sampingnya, Nayara tertidur, tapi bukan dalam pelukan. Mereka hanya berbagi ranjang. Bukan lagi cerita. Ia membuka galeri di ponselnya. Mencari-cari, tapi tak ada yang dicari. Karena semua yang pernah hangat, sudah pergi tanpa jejak. Ia menulis pesan untuk Alina. Aku minta maaf, kalau bisa diulang, aku akan pilih tetap sama kamu. Tapi pesan itu tak pernah dikirim. Karena jauh di dalam dirinya. Ia tahu, Alina tak akan membacanya lagi. Nayara terbangun. Mereka saling menatap. Tapi tak ada kata. Cinta mereka sudah habis sebelum sempat menjadi utuh. Dan semua yang dulu terasa indah, kini hanya jadi alasan untuk saling menyalahkan. Mereka mencoba hidup seperti biasa. Tapi dunia tak lagi ramah. Teman menjauh, keluarga mencibir. Bahkan pekerjaan tak lagi mau menerima dengan tangan terbuka. Kita harus pindah, kata Nayara. Radit mengangguk, tapi pindah kemanapun. Bayangan Alina tetap mengikuti mereka. Bukan karena Alina mengejar, tapi karena hati mereka sendiri belum pernah benar-benar melepaskan. Mereka belajar bahwa tidak semua luka bisa ditutupi dengan pasangan baru. Tidak semua kehampaan bisa disembuhkan dengan kata-kata. Dan bahwa satu-satunya obat dari penyesalan adalah waktu yang sudah tak bisa diulang. Malam itu, Radit menangis. Bukan karena Alina pergi, tapi karena ia sadar. Ia tak akan pernah bisa mencintai siapapun. Sebagaimana Alina pernah mencintainya dengan seluruh nafasnya. Penyesalan memang datang belakangan. Tapi pada akhirnya, ia datang, dan tak bisa dibujuk pulang. Hari itu, pengadilan kembali memanggil. Sidang terakhir. Penetapan sah atas gugatan yang diajukan Alina. Sederhana. Ingat. Tapi di dalam ruang itu, semua luka berkumpul dalam diam. Radit datang. Sendirian. Mengenakan kemeja yang dulu pernah Alina setrika. Duduk di bangku yang berjarak hanya 2 meter dari perempuan yang pernah ia abaikan. Tapi hari itu, jarak mereka bukan hanya 2 meter, tapi 2 dunia yang sudah tak bersinggungan lagi. Alina masuk. Matanya tidak merah. Wajahnya tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada air mata. Hanya kedewasaan yang datang dari seseorang yang pernah hancur dan kini memilih berdiri. Mereka tidak saling menyapa. Hanya saling menatap sekilas. Tapi dalam satu tatapan itu, Radit tahu, Alina tak akan kembali. Bahkan jika seluruh dunia memintanya. Putusan dibacakan. Hak asuh anak jatuh pada pihak penggugat. Gugatan diterima. Perceraian dinyatakan sah.
Tak ada tepuk tangan. Tak ada peluk. Tapi bagi Alina, itu adalah bentuk kemenangan paling sunyi yang pernah ia miliki. Ia berdiri, membungkuk hormat, melangkah keluar, tanpa menengok, karena tak ada yang perlu dibawa pulang dari ruangan itu. Kecuali satu hal, dirinya sendiri yang telah utuh kembali. Di parkiran, Radit memanggil, "Alina." Ia berhenti sejenak, tapi tak menoleh. "Aku, maaf." Dan ia hanya menjawab, "Maafku sudah kupakai untuk memaafkan diriku sendiri." Ia masuk ke dalam mobil, menghidupkan mesin, dan meninggalkan tempat itu. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan dari hati yang tahu. Ia telah menyelesaikan semuanya, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Di sebuah kota kecil yang tidak banyak orang kenal, ada sebuah rumah sederhana dengan pagar kayu dan bunga-bunga kecil yang tumbuh liar. Di dalamnya, tinggal seorang perempuan yang pernah jatuh, dan kini memilih hidup yang tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Alina menyapu halaman sambil tersenyum, menyeduh teh, membaca buku, menemani anaknya belajar mengeja. Hidupnya tak megah, tapi damai. Tak ada lagi notifikasi yang membuat jantungnya berdegup kencang. Tak ada lagi malam-malam panjang penuh air mata. Kini, malam digunakan untuk tidur, dan pagi untuk bersyukur. Di dinding ruang tamu, tergantung bingkai sederhana. Di dalamnya, sebuah kalimat yang ia tulis sendiri. "Aku tidak menang. Aku selamat." Dia sesekali datang berkunjung, membawa cerita lucu, dan sesekali memotret Alina diam-diam. "Aku pengen orang-orang tahu, kamu bisa bangkit. Kamu bisa jadi inspirasi." Tapi Alina hanya tersenyum. "Aku cuma ingin jadi diriku, yang tidak takut mencintai dirinya sendiri." Ia menulis, bukan untuk melampiaskan, tapi untuk mengingat, bahwa di masa lalu, ia pernah hampir hilang dalam cinta yang salah, dan bahwa hari ini, ia pulih bukan karena waktu, tapi karena ia memilih untuk sembuh. Anak kecilnya memeluknya dari belakang. "Mama, nanti aku kalau besar mau kayak Mama. Nggak takut siapapun." Alina menatap mata anak itu, mata yang sama seperti milik Radit, tapi kali ini, tidak menyakitkan. Karena dari anak itulah, ia belajar bertahan, dan untuk anak itulah, ia memilih hidup. Tak ada kisah yang sempurna, tapi ada perempuan-perempuan yang, meski pernah jatuh dan diinjak, tetap memilih berdiri. Dan Alina, kini berjalan dalam hidup yang ia bangun sendiri. Tanpa Radit, tanpa Nayara, tanpa luka yang belum sembuh. Hanya dengan dirinya sendiri, yang akhirnya ia temukan. Setelah sekian lama menghilang demi mencintai orang lain. Tamat.